Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, kita langsung masuk ke video yang kedua ya. Setelah tadi video pertama tadi cara penguploadan data profile, nah yang kedua ini kita masukkan cara penguploadan data kualifikasi di aplikasi Sister ini ya. Di kualifikasi itu ada pendidikan formal, diklat, dan riwayat pekerjaan. Nah, kita langsung masuk ke pendidikan formal. Nah, di sini itu nanti akan terisi seperti ini ketika data Bapak Ibu dosen sudah dimasukkan. Kalau belum, ya kita tambahkan. Kita pilih manual ya. Sini nama program studi misalnya studinya pilih S2 tinggi misalnya nih. Kita pilih gelarnya, bidang studinya, tahun masuknya misalnya dia di 2016, tak lulus misalnya di 2014, tanggal kelulusan bisa ditentukan saja ya Bapak Ibu. Nomor induk, jumlah semester tempuh misalnya, jumlah SKS, IPK nya. SK ini dikosongkan saja Bapak Ibu. Nomor ijazah, judul tesis atau disertasinya bisa Bapak Ibu masukin, saya kosongin ya. Nah, kita pilih dokumennya itu biasa, anggaplah kan ijazah nggak ada, anggaplah ini ijazah ya Bapak Ibu. Dokumen terangan kita simpan. Oke, setelah seperti ini, nah ada tombol kuning di aksi, kita ubah data. Nah, lalu kita ajukan perubahan data. Kalau tidak kita ajukan, maka datanya tidak akan masuk di admin ya, admin PT, dan tidak akan bisa terverifikasi Bapak Ibu. Nah, setelah sudah ajukan perubahan data berhasil, data kita nanti akan masuk ke data admin. Nah, dia diajukan keterangannya. Nanti
nanti akan nampak di sini statusnya Bapak Ibu. Status ini diajukan. Oke Bapak Ibu, kita kembali. Tuh kita masuk di diklat ya Bapak Ibu. Nah, diklat ini biasanya tuh yang ikut pekerti AA seperti itu Bapak Ibu. Nah, kita tambahkan saja ya. Untuk diklat ini seperti pekerti AA itu ada, hanya dapat dilakukan sampai tanggal 7 Agustus kemarin. Nah, di sini ini kita contohkan kemarin sudah ini data pekerti AA ini langsung masuk ke admin PD Dikti ya Bapak Ibu. Jadi ini tidak melalui admin PT tapi admin Dikti. Kita lihat riwayat ajuan. Ini kemarin sempat kita ajukan datanya, data pekerti dan AA-nya. Sini yang verifikasi itu orang Dikti ya Bapak Ibu. Oke, kembali. Terus kita masuk ke kompetensi ya, langsung saja Bapak Ibu. Untuk sertifikasi. Nah, untuk sertifikasi ini bagi yang sudah share dos ya Bapak Ibu. Jadi di sini kita tambahkan sertifikasi dosennya. Ini studinya apa, nomor SK-nya apa, tahun sertifikasi, nomor peserta, nomor registrasi. Nah, nanti kita upload ini datanya, lalu kita simpan Bapak Ibu ya. Oke. Terus kita masuk ke tes. Nah, untuk tes kita tambahkan sama seperti data di apa tadi. Data di diklat ya Bapak Ibu. Kita tambahkan, kita contohkan tambahkan. Tuh, tidak bisa Bapak Ibu. Karena ada pemberitahuannya hanya bisa sampai tanggal 27 kemarin. Nah, kita lihat riwayatnya. Riwayat ajuannya ini sama kayak yang data di diklat tadi, sama itu Bapak Ibu. Kita kembali ya. Langsung kita masuk ke poin pendidikan ya Bapak Ibu. Di pendidikan, untuk di pengajaran itu kita tidak menginput data. Nah, kita hanya melihat saja apakah benar mata kuliah kita ini, karena ini dia penginputannya melalui feeder Dikti ya Bapak Ibu. Di sini ada, bisa kita lihat di sini semester genap, ganjil genap, periodenya kan, mata kuliahnya ini dia otomatis masuk di sister kita. Bimbingan mahasiswa, pengujian mahasiswa, begitu juga sama. Untuk bahan ajar, nah ini kita masukin
Kalau ada Bapak Ibu bahan ajar ya, kita masukin, kita tambahin bahan ajarnya apa ya, bisa kita pilih di sini. Kita pilih buku ajar, jenis bahan ajar, ada alat bantu, audiovisual, buku ajar, diktat, model, modul, naskah, petunjuk praktikum. Kita pilih buku ajar ya. Kategori capaian itu ada pembicara, visiting, produk teknologi, jenis luaran, aplikasi, HKI, dan buku. Kita pilih buku. Nah, terus kita tulis judulnya, misalnya pengantar, tanggal terbitnya, terbuat aja penerbitnya itu, misalnya ISBN-nya, SK penugasan, tanggal SK penugasan. Kalau tidak ada, ini kosongin aja, lalu kita isi. Anggap lainnya buku ya Bapak Ibu ya. Nama dokumen, jenis, terpilih lainnya saja. Ini kita pertama afiliasi, ini perannya sebagai penulis. Oke, kita simpan. Oke, data berhasil disimpan. Kita kembali, akan masuk nanti datanya seperti ini Bapak Ibu. Terus kita masuk ke tugas tambahan. Tugas tambahan ini bagi Bapak Ibu dosen yang punya jabatan di kampus ya Bapak Ibu ya. So, kita masuk ke penelitian ya Bapak Ibu. Nah, untuk di penelitian itu ada penelitian, publikasi karya, paten, HKI. Kita isi di penelitian. Biasanya di penelitian ini yang pernah dapat hibah, kita isikan di sini isiannya. Isi saja ya Bapak Ibu keterangannya, judul kegiatan, afiliasi, apa bidang, jenis skim, tahun usulan, tahun kegiatan, tahun pelaksanaan, nama kegiatan, tahun pelaksanaan, dana dari dikti, dana dari perguruan tinggi, dana dari instansi lain bila ada ya Bapak Ibu. Ini dikosongin aja, nomor SK, tanggal SK. Kategorinya jangan lupa kita isiin Bapak Ibu sebagai ketua atau sebagai anggota. Misalnya sebagai ketua lah ya. Judul kegiatan,
bidangnya itu ilmu manajemen. Jenis gamenya iptek saja, lokasi kegiatan, tahun usulan tahun berapa, catatan kegiatan, tahun pelaksanaan, lama kegiatan, kinerja 1, pelaksanaan ke 1, dana dari dikti apabila ada, dana dari perguruan tinggi kita bikin aja, dana dari instansi lain bikin aja, mungkin ini kosongin aja ya Bapak Ibu. Nomor SK kita buat, tanggal SK nya kita buat, lalu kita pilih file, kita masukin penelitian tadi ya Bapak Ibu ya. Tulis dokumen, lainnya lalu kita simpan. Oke, nah akan muncul data seperti ini Bapak Ibu. Lalu kita masuk ke publikasi karya ya Bapak Ibu. Nah, publikasi karya ini jurnal-jurnal kita. Di publikasi karya ini kita bisa input dua cara, yaitu dengan manual atau dengan impor publikasi dari Sinta. Kita coba dengan impor ya Bapak Ibu ya. Impor, nah, karena di impor ini datanya kosong, nah, kan dia kosong. Biasanya kalau ada dia di sini ada daftar judulnya, nama jurnalnya apa, nanti akan masuk di sini Bapak Ibu ya. Kita bisa inputkan di sini gitu. Kebetulan ini karena sudah kita impor makanya kosong dia. Kita kembali, nanti muncul dia asal data dari mana, sister. Kita pilih manual ya Bapak Ibu, klik tambah. Nah, kita pilih misalnya jurnal internasional ya, kita pilih aja jurnal internasional, ketik pencapaian, publikasi, judul artikel misalnya nama jurnal itu tulis, kosongin saja tanggal terbitnya, kita aja volume, halaman terbitnya, doi-nya, ISSN, keterangan atau petunjuk akses. Keterangan atau petunjuk akses ini link jurnal, contohnya ini ya Bapak Ibu, kita kopikan saja. Lalu kita tambahkan dokumen,
Misalnya nih, bikin jurnal, pilih publikasi, kita pilih urutan penulis. Kalau penulis pertama, kita tulis pertama ya Bapak Ibu. Perannya sebagai apa, atau ke koresponden atau tidak. Kalau koresponden, kita klik, lalu kita simpan. Oke, nah datanya akan masuk nanti seperti ini ya Bapak Ibu. Silakan isi lagi, tambahkan lagi, dan seperti itu. Terus kita masuk ke paten HKI. Nah, bagi Bapak Ibu yang sudah ada HKI-nya, silakan masukkan di sini ya Bapak Ibu ya. Langsung kita masuk ke pengabdian ya Bapak Ibu. Di pengabdian, nah bisa kita masukin di sini. Caranya sama seperti di penelitian nih Bapak Ibu. Kemudian klik judulnya, biasanya bidangnya, jenis skim, teks, lokasi, tahun usulan, tahun kegiatan, tahun pelaksanaan, lama kegiatan, peneliti cukup tinggi. Buat aja ya, nomor SK, tanggal SK, kita pilih file, cukup itu, pilih lainnya saja, kita klik, lalu kita simpan. Nah seperti ini Bapak Ibu. Setelah kita masukin, nah oke, langsung kita masuk ke poin penunjang. Penunjang itu ada anggota profesi, penghargaan, dan penunjang lain. Nah, itu di anggota profesi bisa kita tambahkan di sini. Misalnya Bapak Ibu ikut organisasi gitu ya. Saya anggap ini sudah tahu. Nah, terus kita masuk ke penghargaan. Apabila ada penghargaan, ya Bapak Ibu ya. Nah, ini juga saya anggap sudah tahu. Nah, untuk penunjang lain, ini itu misalnya Bapak Ibu ada ikut seminar-seminar, webinar, workshop, bisa kita masukin di sini ya Bapak Ibu ya. Caranya sama, kita tambahkan, masuk sini, kita pilih kategori. Klik saja nama kegiatan,
kegiatan, kita bikin panitia lainnya. Instansi ini instansi penyelenggara ya Bapak Ibu, misalnya tiket, nomor SK penugasan, tanggal mulai, tanggal selesai, anggota, peran Bapak Ibu ya, peserta misalnya. Oke, kita masukin. Nah, di sini nggak ini sertifikatnya ya. Kita pilih lainnya, lalu kita simpan. Baik, nah dia akan muncul seperti ini ya Bapak Ibu ya. Nah, baik, setelah ini kita masuk ke layanan BKD ya Bapak Ibu ya, ke kegiatan BKD. Nah, untuk layanan BKD ini, data yang kita masukkan di penelitian, pengabdian, dan penunjang itu akan masuk ke laporan BKD kita. Nah, perlu ditekankan Bapak Ibu, untuk pengisian laporan BKD kita terakhir sampai tanggal 30 September 2021. Silakan bagi Bapak Ibu dosen yang belum mengisi, segera diisi laporannya, karena batas akhir laporan itu sampai tanggal 30 September ya. Di sini data yang tadi kita masukkan masuk, ini biodata, nama Budi Alamsyah, NIDN, status dosen. Karena sebagai tugas tambahan, maka statusnya ini DT, dosen tugas tambahan. Nah, untuk jabatannya langsung masuk jabatan fungsional. Nah, saya ingatkan sekali lagi ya Bapak Ibu, untuk jabatan fungsional tadi jangan lupa dimasukin ya ke sisternya tadi, karena nanti akan terkoneksi ke PDDikti dan ke BKD ini ya Bapak Ibu ya. Ini sangat berpengaruh karena nanti cakup semua kegiatan di sini ya Bapak Ibu ya. Untuk status Sardos belum sertifikasi, nomor sertifikasi belum, status keaktifan itu aktif. Apabila Bapak Ibu tadi sudah mengupdate di sebelah kiri ini ya, di misalnya di pendidikan tadi, tadi sudah tugas tambahan tadi ya Bapak Ibu ya, bisa nanti diupdate di biodata, update biodata apabila ada pengupdateannya. Oke, kita masuk ke pelaksanaan pendidikan. Nah, di pelaksanaan pendidikan tadi saya jelaskan, untuk pengajaran kita kan tidak mengisi mata kuliah ya Bapak Ibu, kita hanya mengisi bukti ajarnya aja. Nah, kita isi di sini. Karena ini sudah diisi, makanya dia centang biru seperti ini Bapak Ibu. Kita isi. Nah, dokumennya di sini. Kita klik aja dokumen. Kita pilih di sini ya. Nama dokumen, jenis dokumen, tautan dokumen. Lalu kita simpan ya. Kembali. Oke. Begitu juga di poin bimbingan ya. Bimbingan juga sama seperti itu, kita masuki bukti pendukungnya. Apalagi ya, untuk bahan ajar, kalau ada bahan ajar ya Bapak Ibu ya, kita masuki ini, nanti otomatis dia masuk. Kalau belum masuk, bisa kita tarik kinerja dari portofolio ini ya Bapak Ibu ya. Kita tarik saja, nanti akan muncul deh seperti. Nah, muncul, oke.
lihat saja Ibu Bapak. Langsung kita masuk ke pelaksanaan penelitian ya Bapak Ibu ya. Nah, di pelaksanaan penelitian bisa kita lihat di sini data penelitian ini langsung masuk yang tadi kita isi tadi di pelaksanaan penelitian tadi. Nah, otomatis akan masuk ke sini Bapak Ibu. Kalau di sini tidak masuk, nah di tombol atas ini ada tarik kinerja dari portofolio ini, bisa kita tarik. Data yang belum masuk di BKD ini nanti akan masuk otomatis. Seperti ini Bapak Ibu. Masuk dia kan. Lalu di pelaksanaan pengabdian gitu juga. Data tadi kan masuk ya Bapak Ibu ya. Lalu begitu juga di penunjang, kita bisa cek di penunjang. Ya Bapak Ibu ya. Oke, kewajiban khusus. Nah, di sini saya tekankan untuk kewajiban khusus ini, itu kewajiban khusus untuk lektor ya. Setiap dosen wajib ada ini ya Bapak Ibu. Ada kewajiban khusus untuk asisten ahli, lektor, dan lektor kepala. Nah, ini dia syaratnya. Menulis buku ajar, publikasi ilmiah ya. Di sini tertera masa berlaku kewajibannya. Dia 3 tahun ya Bapak Ibu. Dari SK jabatan kita terakhir. Di sini tertera Lektor 200, nomor SK-nya, TMT-nya dia 1 Agustus 2017. Masa berlakunya dia 1 Agustus 2020 sampai 1 Agustus 2023. Ini kewajiban khususnya ya. Buku ajar, publikasi ilmiah. Syarat minimumnya ini 1. Kita bisa lihat di sini Bapak Ibu. Di sini ada. Kita lihat simpulan. Nah, kita lihat di simpulan ini. Tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan karena ini melebihi dari 16 SKS. Nah, kita itu diwajibkan itu maksimal 16 SKS ya Bapak Ibu ya. Jadi bisa kita ubah aja di sini pelaksanaan penelitian ya. Sekitar statusnya kita ubah di beban lebih. Oke, kita lihat ya. Kita lihat baik, tinggal kita kurang-kurangin aja. Kalau beban lebih dia masuk di SKS lebih ya Bapak Ibu ya. Nah, sampai ini nanti di 16 SKS kita rubah-rubah saja di sini ya. Oke. Mungkin segitu saja video singkat dari saya.
Kalau salah-salah kata atau salah penyampaian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.